Pemerintah Rusia resmi memblokir layanan pesan instan WhatsApp secara penuh setelah sebelumnya melayangkan peringatan keras kepada platform tersebut pada tahun lalu. Langkah ini berdampak pada lebih dari 100 juta pengguna di Rusia yang kini diimbau beralih ke aplikasi pesan buatan dalam negeri. Pemblokiran dilakukan dengan menghapus aplikasi milik Meta tersebut dari direktori online Rusia, yang secara efektif menghilangkan akses terhadap WhatsApp di dalam negeri. Dengan penghapusan itu, warga Rusia tidak lagi dapat mengunduh maupun memperbarui aplikasi tersebut melalui kanal resmi. Dalam pernyataan resminya di platform X, WhatsApp menyayangkan langkah yang diambil pemerintah Rusia. Mengutip laporan CNBC, Jumat, 13 Februari 2026, perusahaan tersebut menilai kebijakan itu sebagai upaya membatasi komunikasi aman masyarakat. Hari ini pemerintah Rusia berupaya memblokir WhatsApp sepenuhnya untuk mendorong orang-orang beralih ke aplikasi mata-mata milik negara, tulis WhatsApp dalam unggahannya. Upaya untuk mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi yang private dan aman adalah langkah mundur dan hanya akan menurunkan tingkat keamanan pengguna di Rusia. Kami akan terus melakukan segala yang kami bisa untuk menjaga pengguna agar tetap terhubung, lanjut pernyataan tersebut. Tak hanya WhatsApp, pemerintah Rusia juga menghapus aplikasi Telegram dari direktori online sehari sebelumnya. Selain itu, dua platform media sosial lain yang berada di bawah naungan Meta, yakni Facebook dan Instagram, turut dihapus dari sistem distribusi aplikasi resmi di Rusia. Langkah tegas ini dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperketat kontrol atas arus informasi digital di dalam negeri. Selama beberapa tahun terakhir, otoritas Rusia memang meningkatkan pengawasan terhadap platform asing dengan alasan keamanan nasional dan kedaulatan data. Pemerintah Rusia sebelumnya telah mendorong masyarakat menggunakan aplikasi pesan domestik bernama Max. Aplikasi tersebut disebut-sebut lebih mudah dikontrol dan dipantau oleh otoritas setempat. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Max merupakan alternatif yang tersedia bagi warga Rusia. Max adalah alternatif yang mudah diakses, aplikasi pesan yang sedang berkembang, aplikasi pesan nasional. Dan aplikasi ini tersedia di pasaran untuk warga negara, Rusia, kata Peskov dalam keterangan persnya. Sementara itu, Badan Pengawas Telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor, menuduh WhatsApp dan Telegram gagal mematuhi regulasi domestik. Aturan tersebut mewajibkan perusahaan teknologi asing menyimpan data pengguna Rusia di dalam negeri serta memberikan akses kepada otoritas jika diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum. Roskomnadzor juga menyebut kedua aplikasi tersebut tidak cukup efektif dalam mencegah penyalahgunaan platform untuk aktivitas kriminal dan terorisme. Pemerintah Rusia berargumen bahwa banyak kasus penipuan daring dilakukan melalui layanan pesan instan asing, termasuk WhatsApp. Menurut pernyataan resmi pemerintah, aplikasi buatan dalam negeri dinilai mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap warganya dari ancaman penipuan dan ekstremisme. Dengan pengelolaan data di dalam negeri, pemerintah mengklaim dapat bertindak lebih cepat dalam menangani pelanggaran hukum. Namun demikian, kebijakan pemblokiran ini menuai kritik, termasuk dari sejumlah pejabat lokal dan sekutu Presiden Rusia, Vladimir Putin. Telegram, misalnya, telah menjadi salah satu sumber utama informasi bagi warga di wilayah perbatasan dengan Ukraina. Banyak penduduk di kawasan tersebut memanfaatkan Telegram untuk menerima peringatan dini mengenai serangan drone dan rudal. Saluran-saluran informasi di aplikasi itu kerap menyebarkan notifikasi cepat terkait situasi keamanan di wilayah konflik. Saya khawatir ini dapat memperlambat arus informasi. Jika situasinya memburuk, ujar salah satu gubernur di wilayah perbatasan yang enggan disebutkan namanya. Kekhawatiran tersebut mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintah Rusia. Di satu sisi, negara ingin memperkuat kontrol terhadap ruang digital dan mendorong kedaulatan teknologi. Di sisi lain, pembatasan terhadap platform global berpotensi menghambat distribusi informasi yang selama ini dianggap vital oleh sebagian masyarakat. Sejumlah pengamat menilai pemblokiran ini sebagai langkah lanjutan dalam kebijakan digital Rusia yang semakin proteksionis. Sejak beberapa tahun terakhir, Rusia memang memperketat regulasi terhadap perusahaan teknologi asing, termasuk kewajiban membuka kantor perwakilan lokal dan menyimpan data pengguna di server domestik. Bagi lebih dari 100 juta pengguna WhatsApp di Rusia, perubahan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap pola komunikasi sehari-hari. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang mengandalkan WhatsApp untuk berinteraksi dengan pelanggan, termasuk dalam transaksi dan layanan purna jual. Hingga kini belum jelas apakah pemblokiran tersebut bersifat permanen atau masih membuka peluang negosiasi antara pemerintah Rusia dan Meta. Namun, dengan dihapusnya WhatsApp dari direktori online resmi, akses terhadap layanan itu di Rusia praktis telah terputus. Kedepan, efektivitas aplikasi Max dalam menggantikan peran WhatsApp dan Telegram akan menjadi sorotan.
Tingkat adopsi masyarakat serta kepercayaan terhadap keamanan dan privasi aplikasi lokal akan menentukan keberhasilan strategi digital pemerintah Rusia di tengah dinamika geopolitik dan perkembangan teknologi global.